Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahrin dari proses 3. Saya akan mempresentasikan tentang alat instrumentasi pompa dan juga thermocouple untuk memenuhi tugas perbaikan nilai pada mata kuliah praktikum instrumentasi dan pengendalian proses. Jadi untuk pendahuluan itu ada pengertian dari instrumentasi sendiri, yaitu penggunaan alat-alat untuk mengukur dan memonitor berbagai parameter dalam suatu proses industri. Jadi contohnya itu termasuk sensor untuk mengukur suhu, tekanan, atau aliran, atau laju aliran. Serta pengubah seperti katup untuk mengatur aliran fluida atau motor untuk mengontrol posisi. Kemudian selanjutnya itu pengendalian proses. Jadi pengendalian proses sendiri adalah penggunaan informasi dari alat-alat tersebut untuk menjaga agar proses tetap stabil dan sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan set point. Misalnya dengan mengatur suhu atau tekanan atau juga laju aliran. Nah, selanjutnya alat instrumentasi yaitu yang akan saya bawakan pompa. Nah, secara umum pompa adalah alat mekanis yang berfungsi untuk menggerakkan cairan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara menambahkan energi pada cairan tersebut melalui gerakan impeller atau bagian lainnya yang menghasilkan tekanan dan aliran fluida yang diperlukan. Nah, pada gambar ini itu pompa sentrifugal, yang mana pompa ini adalah jenis pompa yang bekerja dengan prinsip pusat sentrifugal. Ini menggunakan impeller atau roda berputar untuk memutar cairan dan menciptakan gaya sentrifugal yang mendorong cairan keluar dari pusat rotasi menuju tepi impeller. Cairan masuk melalui pusat impeller dan keluar melalui sudut keluaran pompa. Pompa sentrifugal itu umumnya digunakan untuk memompa cairan seperti air bersih dalam berbagai aplikasi industri dan juga sering digunakan pada perumahan karena efisiensi dan keandalannya itu dalam mengatasi volume besar dengan tekanan yang moderat. Nah, kemudian untuk implementasi pompa sentrifugal itu banyak digunakan di industri meliputi pada industri pengolahan air. Itu digunakan untuk memindahkan air dari sumbernya ke tangki penyimpanan atau untuk distribusi dalam sistem pengolahan air. Kemudian yang kedua itu di industri kimia pastinya. Untuk mentransfer bahan kimia dari satu titik ke titik lain dalam proses industri. Seperti ketika memindahkan fluida dari tangki penyimpanan ke dalam reaktor. Kemudian pada industri minyak dan gas untuk mengangkut minyak mentah atau gas dari sumur ke fasilitas pengolahan atau penyimpanan. Kemudian yang keempat itu pada industri pangan dan minuman. Jadi digunakan untuk memindahkan bahan-bahan seperti suspensi atau cairan makanan dalam proses produksi. Dan yang kelima itu pembangkit listrik. Untuk memompa air atau uap dalam sistem pembangkit listrik, seperti dari pompa air ke turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Dan banyak lagi implementasinya. Kemudian ini adalah bagian-bagian pompa sentrifugal. Jadi ada kotak atau stuffing box yang fungsinya itu untuk melindungi semua part yang ada pada mesin pompa tersebut. Kemudian ada pengempakan atau packing. Nah, ini fungsinya itu untuk menghubungkan part lainnya. Kemudian selain itu dia fungsinya untuk menghindari resiko terjadinya kebocoran. Kemudian ada poros atau shaft berfungsi sebagai titik penghubung antara pompa dengan mesin penggerak pompa, baik itu mesin elektrik atau mesin lainnya. Kemudian ada lengan poros atau subleaf itu untuk tetap menjaga untuk tidak terjadi karat atau korosi. Jadi dia tidak mudah berkarat ketika ada subleaf ini. Kemudian ada pen atau fan untuk menghisap cairan masuk dan mendorong cairan keluar. Kemudian itu ada casing atau penutup untuk melindungi semua komponen yang ada di dalam. Nah, yang penting ini adalah impeller untuk merubah tekanan pada sebuah cairan yang semula cairan bertekanan rendah menjadi tekanan tinggi, serta untuk terus mengisi ruang kosong yang ada pada pompa, sehingga dia menekan suatu fluida agar berpindah atau mengalir seperti itu. Kemudian ada cincin atau ring untuk mencegah kebocoran pada sisi hisap baling-baling. Kemudian ada leker atau bearing
untuk tetap menjaga keseimbangan dari bantalan utama pompa yang berputar secara berkesinambungan. Kemudian ada casing untuk melindungi part bagian dalam. Suatu mesin akan terlihat bagus setelah digunakan apabila menggunakan casing yang tertutup rapat dan minim dari kebocoran. Dan yang terakhir ini adalah dudukan mesin atau engine mounting untuk menyangga mesin agar tetap stabil. Nah, selanjutnya adalah alat kedua, yaitu thermocouple. Yang mana thermocouple adalah sensor suhu yang digunakan di industri untuk mengukur dan mengontrol suhu dalam berbagai proses. Nah, alat ini tuh menghasilkan sinyal listrik berdasarkan suhu yang diukur. Nah, kemudian membantu menjaga keamanan, mengontrol proses, dan memantau performa peralatan. Thermocouple penting digunakan untuk menjaga konsistensi suhu dan keandalan operasi dalam berbagai aplikasi industri. Nah, sensor suhu yang bekerja berdasarkan prinsip terbentuknya tegangan listrik saat dua logam yang berbeda jenis digabungkan pada satu ujungnya, yang disebut titik pengukur atau titik panas. Nah, sedangkan ujung yang lainnya itu disebut titik referensi atau titik dingin. Prinsip ini dikenal sebagai efek Seebeck. Nah, ketika terjadi perbedaan suhu antara kedua ujung logam tersebut, akan terjadi perbedaan potensial listrik yang dapat diukur sebagai indikasi suhu. Nah, kemudian ini adalah bagian-bagian dari thermocouple. Yang pertama itu ada konduktor logam atau wires. Itu membentuk sambungan yang menghasilkan tegangan ketika terkena perubahan suhu. Kemudian ada junction atau sambungan. Nah, ini titik di mana dua logam berbeda bertemu dan menghasilkan tegangan termoelektrik ketika ada perbedaan suhu. Kemudian yang ketiga ada sheath atau pelindung, melindungi konduktor dari kerusakan fisik dan korosi, serta mengisolasi thermocouple dari lingkungan luar. Kemudian yang keempat ada isolator atau insulator. Itu mencegah konduktor logam saling bersentuhan kecuali di sambungan dan menghindari short circuit. Yang kelima ada konektor yang fungsinya menghubungkan thermocouple dengan perangkat pembaca suhu seperti termometer digital atau sistem kontrol. Yang terakhir itu ada extension wire atau kabel ekstensi. Jadi memperpanjang jangkauan sinyal dari thermocouple ke perangkat pembaca tanpa kehilangan akurasi. Kemudian ini adalah implementasi thermocouple pada berbagai industri. Jadi yang pertama itu pada alat oven industri. Thermocouple itu digunakan untuk mengukur suhu dalam oven pada proses pemanggangan atau pengeringan produk. Kemudian yang kedua itu pada pemanas dan pendingin. Nah, itu digunakan untuk mengontrol suhu dalam sistem pemanas dan pendingin untuk menjaga suhu optimal dalam proses. Contoh alatnya itu heat exchanger. Kemudian yang ketiga itu reaktor kimia. Thermocouple dipasang di dalam reaktor kimia untuk memantau dan mengatur suhu reaksi kimia yang sedang berlangsung. Yang keempat ada mesin pemrosesan makanan, diterapkan untuk mengukur suhu dalam mesin-mesin pemrosesan makanan seperti mesin penggorengan atau mesin pencampuran. Nah, yang terakhir itu peralatan pengolahan limbah, digunakan untuk mengontrol suhu dalam proses pengolahan limbah untuk memastikan efisiensi dan keamanan proses. Dan masih banyak lagi implementasi dari thermocouple ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.